Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya menyampaikan sedikit dari tafsir dari surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramal ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal wara astagna ila rabbikar ruj'a ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla ara'aital inna au amara bit taqwa ara'aita dzalla al-ya'lam bi anna Allah yara kalla la illam bin nasyah nasyatin kadhibatin khatiyah falyad'una nad'u zabaniyah kalla la tu'jud wa qatarib. Jadi surat ini merupakan salah satu surat yang pertama kali kepada Rasulullah SAW, turun pada awal-awal kenabian ketika beliau tidak mengetahui apa itu kitab dan apa itu iman. Kemudian waktu itu Jibril datang kepada beliau membawa wahyu dan menyuruh beliau untuk membaca. Jibril berkata kepada Nabi, bacalah, dengan terperanjat Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau kepada Jibril, lalu dirangkul oleh Jibril sehingga merasakan kepayahan, lalu dilepaskan sambil disuruh membaca sekali lagi, bacalah. Nabi Muhammad SAW tetap menjawab, aku tidak baca. Begitulah keadaan waktu itu, karena Nabi Muhammad diciptakan karena beliau tidak bisa baca tulis. Waktu itu juga ketika malaikat Jibril menyuruh Nabi untuk membaca, maka beliau tidak bisa karena memang beliau tidak bisa membaca dan menulis. Pada yang ketiga kalinya, kemudian Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Ini mulai dari ayat surat Al-Alaq yang pertama sampai yang kelima, itu adalah awal kali wahyu turun kepada Nabi Muhammad. Seperti itu. Kemudian ayat 1 sampai ayat 5, ini mengandung tentang keutamaan ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi yang pertama adalah tentang ketika suruh membaca dengan menyebut dari segumpal darah. Kandungan dari ayat yang kedua ini yakni tentang proses penciptaan dari awal. Ini min alaq di sini ya dimaknai yakni segumpal darah, yaitu menggumpal yang masih basah. Alaq merupakan bentuk jamak dari alaqatun yang bermakna sesuatu yang menempel, terkait atau terikat dari tafsir Al-Qutubi. Alaq merupakan cikal bakal terbentuknya janin dalam rahim. Dia asalnya berasal dari pertemuan antara sperma dan ovum, kemudian menjadi segumpal darah yang terikat di dalam rahim. Allah telah mengabarkan 1400 tahun yang lalu sebuah ilmu yang baru dibuktikan melalui penelitian modern hingga sekarang. Jadi proses penciptaan manusia adalah sebagai yang saya sampaikan barusan, berawal dari segumpal darah yang berasal dari pertemuan antara sperma dan ovum. Jadi pada waktu itu Allah sudah memberitahukan kepada umat manusia bahwasanya kita itu manusia diciptakan dari segumpal darah. Padahal
pada waktu itu kan belum tahu apa namanya keilmuan seperti zaman modern sekarang. Jadi seperti itu. Kemudian ada yang berpendapat bahwasanya Allah ingin menjelaskan betapa besar kadar nikmat Allah kepada manusia, di mana Allah menciptakannya dari segumpal darah yang berasal dari air mani yang hina. Lalu Allah merubahnya menjadi manusia yang sempurna. Ini dari tafsir Al-Qurtubi. Jadi selain apa namanya kandungan dari ayat ini adalah ada yang berpendapat bahwasanya ini itu Allah bahkan mau menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya kenikmat Allah itu sungguh besar kepada manusia, karena manusia itu diciptakan dari segumpal darah. Manusia yang seperti kita sekarang yang bisa berpikir, bisa sangat sempurna seperti sekarang itu berasal dari air mani yang hina. Itulah awal mula diciptakannya manusia. Kemudian Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Pada ayat ketiga ini, malaikat Jibril, Allah menyuruh melalui malaikat Jibril, Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad untuk membaca lagi. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Ini menunjukkan bahwasanya pentingnya membaca. Jadi oleh karena itu menuntut ilmu itu merupakan ibadah yang agung. Dari sini kenapa kok menuntut ilmu itu yang agung, apa namanya, ibadah yang sangat agung, yang sangat besar pahalanya. Bahkan di pertama kali ayat yang diturunkan oleh Allah, ini ayat yang ketiga, itu diulang kembali. Tadi pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian di ayat yang ketiga diulang lagi Iqra wa rabbukal akram. Jadi ditakkid, disuruh diulang-ulang sama Allah menyuruh kepada Nabi bahwasanya menandakan bahwasanya hal ini begitu penting. Membaca itu betul penting. Menuntut ilmu itu adalah ibadah yang sangat penting, yang sangat besar pahalanya. Seperti itu. Kemudian Allazi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan pena. Maksudnya di sini adalah di antara anugerah Allah adalah mengajarkan ilmu manusia dengan perantara pena. Sebagai ahli tafsir menyatakan bahwasanya Allah menyebutkan pena karena di zaman bangsa Arab dahulu mereka lebih mengutamakan hafalan. Mereka bisa menulis tetapi mereka jarang menulis karena hafalan mereka kuat. Kemudian Allah menyebutkan bahwasanya di antara ajaran Allah kepada manusia adalah tulisan. Kemudian manfaat tulisan itu sangat luar biasa. Tidaklah ilmu-ilmu para ulama terdahulu bisa dinikmati oleh manusia zaman sekarang kecuali dengan tulisan. Seandainya tidak ada tulisan, niscaya ilmu-ilmu ulama akan hilang. Jadi bukanlah dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Nah, jadi kenapa di sini kok Allazi 'allama bil qalam? Kenapa kok di ayat yang keempat ini itu Allah menyebutkan Allazi 'allama bil qalam dengan pena? Karena ini di sini pentingnya tulisan seperti itu. Walaupun pada zaman dahulu lebih mengutamakan hafalan, tapi di sini ditakkid bahwasanya tulisan itu juga penting seperti itu. Kemudian ada juga yang mengatakan bil alladzi 'allama bil qalam ini ada kiasan dari kata-kata kalam melalui perkataan. Tapi yang paling menurut kami yang setelah dibaca yang lebih cocok di sini adalah dengan tulisan tadi seperti itu. Kemudian di ayat yang kelima, Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi ini adalah merupakan wahyu terakhir dari yang pertama kali turun kan ada 5 ayat ini. Nah, ini adalah ayat terakhir dari wahyu yang pertama kali turun. Kemudian Qurtubi dalam tafsirnya itu membawakan 3 pendapat tentang ulama tentang insan. Alladzi 'allamal insan ma lam ya'lam. Jadi di sini ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama adalah al-insan ini dimaksud adalah Nabi Adam. Yang kedua adalah Nabi Muhammad, dan pendapat yang ketiga dimaksud adalah insan di sini adalah manusia secara umum. Seperti itu. Jadi Allah yang memberikan pendengaran
memberikan penglihatan hati kepada manusia setelah sebelumnya terlahir dalam keadaan tidak berilmu. Dari sini para ulama juga mengatakan bahwa pendengaran, penglihatan, dan hati merupakan pintu-pintu masuknya ilmu. Kemudian seorang penuntut ilmu harus mempunyai 3 hal ini agar dia bisa berkonsentrasi dalam belajar. Oleh karena itu, ilmu merupakan karunia besar yang diberikan oleh Allah, sekaligus menjadi pembeda antara manusia dan hewan, selain perbedaan secara fisik. Selain itu, ilmu pula lah yang membedakan antara orang yang berilmu dan orang bodoh. Dan ini berlaku dalam segala hal, baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang beribadah dengan ilmu tidak sama dengan orang yang beribadah tanpa ilmu. Bahkan Allah membedakan antara anjing berilmu dengan anjing tidak berilmu. Dari sini kita dapat mengetahui bahwasanya ilmu itu sangat-sangat penting bagi kita. Bahkan karena dengan ilmu tadi yang membedakan antara manusia yang berilmu ataupun orang yang bodoh. Dan juga dengan ilmu ini kita bisa meningkatkan kadar kita, kadar keimanan kita, seperti itu. Karena kalau kita beribadah tidak dengan ilmu, itu sama aja kurang maksimal, seperti itu. Di sini kami mengambil satu contoh, satu perumpamaan bagi orang yang berilmu. Ya, dari surat Ibrahim ayat 24 dan sampai 25. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullu hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yadhakkarun. Yang artinya, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang tinggi ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk selalu ingat. Nah, yang kami maksud perumpamaan dengan orang berilmu di sini, yakni apabila kita sebagai orang yang berilmu itu bagaikan pohon. Ketika kita ilmu, akarnya, cabangnya menjulang sampai langit. Itulah ibaratkan orang yang berilmu. Orang yang ilmu tadi, yang seperti pohon ini, yakni memberikan buah, jadi memberikan manfaat pada sekeliling-sekelilingnya. Ini perumpamaan bagi orang-orang yang berilmu, seperti itu. Kemudian selanjutnya, yakni ayat 6 sampai ayat 8 itu kesombongan penghalang belajar. Juga manusia jadi jahat karena merasa serba cukup. Yang berarti ayat ke-6, insana la yatubu. Sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Ar-ra'astagna, apabila melihat dirinya merasa kaya dan bercukup. Jadi di sini kita mengambil contoh dari Abu Jahal menjadi melampiaskan dosa pertama karena ia telah memiliki yang tinggi di kaumnya sehingga banyak kabir dan pengennya. Tetapi jadi ada tafsir yang mengatakan tadi itu ke Abu Jahal, akan tetapi meskipun ini berkaitan masuk Abu Jahal, tapi makna dari ayat ini ya yang lupa diri karena sudah merasa dia hebat, karena dia udah merasa punya harta, karena dia udah di mana-mana. Nah, di sini Allah menyebutkan kadang melampaui batas dan berbuat kezaliman itu karena dia merasa dirinya sudah tercukup, dia tidak butuh kepada orang lain, bahkan kepada Allah tidak juga membutuhkan. Setelah mempunyai harta, mempunyai semua itu adalah karunia Allah. Padahal manusia itu yang butuh kepada Allah. Nah,
Kemudian di ayat ke-8 dijelaskan inna ila rabbikar ruj'a, ini sungguh kepada Tuhanmu lah tempat kembali. Jadi untuk memperingati kepada manusia yang sombong, manusia-manusia tadi yang seperti disebutkan di ayat yang ke-7 tadi, yang melihat bahwa dia merasa sudah cukup, dia sudah mempunyai semuanya, dia merasa paling pintar, dia merasa paling kaya, diingatkan di ayat ke-8 ini, yakni inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya kepada Tuhanmu lah tempatmu kembali. Nah, jadi umpama tadi dia kaitkan dengan Abu Jahal, maka mayoritas adalah ancaman bahwa engkau Abu Jahal atau orang yang melampaui batas tadi balik kepada Allah untuk merasakan azab yang pedih seperti itu. Pasti akan kembali kepada Allah. Inna ila rabbika ruj'a, hanya Tuhanmu lah tempat kembali, hanya kepada Allah kita kembali. Karena hakikatnya semua manusia sedang mengantri menuju Allah, gitu. Semua sedang menuju Allah. Itu apa? Menuju, tidak seorang pun tahu kapan ujung antri, kita nggak tahu kapan ajal kita akan datang, apalagi ajal menjemput kita. Ya, semua kita, setiap hamba menyadari bahwa dirinya akan kembali dan di hari kiamat kelak dan akan dihisab oleh Allah, sehingga dia bisa mempersiapkan segalanya ketika tiba. Nah, ini maksudnya itu karena di sini ayat 8 ini maksudnya yaitu sungguh karena kita pasti semuanya akan kembali kepada Allah, maka kita tidak boleh merasa paling benar, kita tidak boleh merasa serba cukup, karena semuanya itu adalah milik Allah, seperti itu. Karena dengan apabila kita merasakan seperti itu, merasakan udah anak saya sudah kaya, nah itu menjadi penyebab kita terjerumus, menyebab kita jadi mendapatkan azab Allah nanti, seperti itu. Kemudian jadi di ayat yang 9 sampai yang 19 menceritakan, di sini adalah kisah dari Abu Jahal dan sikapnya yang jahat terhadap Rasulullah SAW. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية wasjud waqtarib. Jadi makna dari ayat 9 sampai 19 yaitu tentang cerita kata Nabi Muhammad. Bagaimana pendapatmu tentang orang melarang? Nah, orang melarang ini maksudnya adalah Abu Jahal. Hamba, yakni Nabi Muhammad ketika dia melaksanakan sholat, bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang sholat itu berada di atas kebenaran dan menyuruh dan berpaling dari iman? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha melihat? Sekali-kali tidak, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, bisa kami tarik ubur-ubur yang mendustakan dan durhaka. Maka biarlah dia memanggil golongannya, kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Katakanlah dirimu kepada Allah. Jadi ini menceritakan waktu itu Abu Jahal yaitu melarang Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat. Nah, kemudian kepada Allah. Kemudian ditakut lagi bagaimana pada jika dia melarang itu mendustakan Allah. Tidakkah dia mengetahui bahwa sebenarnya Allah itu Maha melihat dengan perbuatan memperingati Abu Jahal, rasanya Allah itu Maha mengetahui. Kenapa kamu kok berbuat seperti itu? Itu seperti itu. Tidak, sungguh jika dia tidak berhenti, Abu Jahal
tidak berlaku jahat kepada Nabi, maka niscaya akan dimasukkan ke dalam neraka. Maksudnya seperti kepalanya dimasukkan ke dalam api neraka. Tadi itu adalah orang-orang yang mendustakan dan durhaka. Kemudian maka biarlah dia memanggil golongannya, kelak kami akan memanggil jawabannya. Biarlah walaupun dia punya, diceritakan tadi bahwasanya Abu Jahal itu seorang kabilah besar, banyak masa yang bersama dia, maka biarlah dia memanggil golongannya, kami akan memalaikat jawabannya. Sini adalah kepada Abu Jahal, janganlah kamu patuh kepadanya, tetap sujudlah dan dekatkanlah doa kepada Allah. Seperti itu. Sekian sedikit pemahaman kami tentang tafsir surat Al-Alaq. Bila mana ada pertanyaan atau ujian, silakan.